Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam corona. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Mas? Kembali lagi bersama saya Haikal Yuri di Majelis Tombo Hati. Di sini samping saya ada Pak Sinten? Adi Purwito. Pak Adi Purwito. Kali ini kita diberi kesempatan untuk sharing-sharing ilmu sebagaimana tentang pandemi yang sedang merajalela di seluruh dunia ini. Tanggapan Bapak gimana? Masalah pandemi Mas ya? Iya. Ya seperti yang sudah dan masih yang tadi dikatakan merajalela ya, masih menguasai hampir menjadi viral karena penyakit yang baru muncul dan sampai jadi virus yang mematikan. Iya. Yang dulu saya dengar kabar dari jauh, dari Cina merapat sampai masuk ke Indonesia dan sampai ke kota kita, Kudus, dan yang saya alami ternyata dari kabar malah dari keluarga kami dan saya sendiri ternyata mengalami hal tersebut. Itu yang sangat menjadikan keprihatinan kami, yang dulu saya anggap itu sebagai halah sing ting kono, ora aku, ora keluargaku, seperti itu kan Mas ya. Nah itu yang akan menjadikan topik pembicaraan kita. Jadi jangan abaikan untuk corona ya. Corona ya. Biasanya mungkin kita dulu kan percaya diri, ora tak bakal tekan aku misalnya gitu. Tapi itu untuk saat ini jangan diabaikan, misalnya seperti itu. Karena ternyata saya mengalami sendiri. Yang dulu hanya tak tekan Indonesia, Cina tok tadi ya, saya orang di Jakarta dan merapat sampai ibu saya dinyatakan positif seperti itu. Jadi pada dasarnya untuk mengedukasi masyarakat yang belum dan minim pengetahuan tentang minim pengetahuan tentang corona tersebut, untuk sedikit memberikan pembelajaran, jangan diremehkan ya, jangan diremehkan dalam arti seperti tadi ya, kita protokol yang betul-betul pemerintah itu melaksanakan sesuai dengan posisinya masing-masing, berusaha seketat mungkin memutus mata rantai tersebut. Seperti halnya saya dulu sempat mengabaikan juga. Saya sehat, saya merasa sehat, rutin berolahraga, bahkan olahraga ekstrim seperti trabas trail saya lakukan ya, dan saya ya tadi insya Allah tidak. Nah ternyata saya mengalami sendiri. Nah itu yang menjadi keprihatinan saya. Memang dia menakutkan, tapi jangan untuk ditakuti. Iya. Ya kalau kita takuti selalu begini nanti hubungan sosial masyarakat kita jadi nggak bagus ya. Yang sudah kita alami seperti ini kan gitu. Salaman dilarang, padahal itu nyambung silaturahmi, sholat di masjid, di musola, dijaga jarak. Pada pesannya jangan sampai ada anak kambing lewat, gitu harus rapat sampai ujung kaki bertemu. Itu yang menjadikan masyarakat itu ada yang tidak percaya sama corona, kan gitu. Hapus dunia dan sebagainya. Nah, saya juga sempat merasakan itu dan tidak akan tenang ini hanya sebagai ya manis-manisnya dunia. Iya. Seperti itu kayak. Saya dulu juga merasakan yang sama seperti itu. Palingan nggak sampai sini, cukup di Cina saja. Ya kan, terus ya. Ada kabar itu dari salah satu orang yang bekerja sebagai tenaga warga negara Indonesia yang bekerja di TKI ya? Ya, TKI, TKW. Itu pulang ke Indonesia, terus sampai Jakarta kok tiba-tiba menyebar gitu virusnya itu. Terus kalau selama pandemi ini suka dukanya apa Pak? Oh, benar. Bapak Adi Purwito itu bekerja sehari-hari sebagai apa? Oh ya.
Saya sebagai guru, ya guru di salah satu SMP negeri di Kudus, tepatnya di SMP Negeri 1 Jati, ya di situ juga berhubungan sosial dengan teman-teman guru, dan saya juga berusaha memberikan pengertian, ya karena saya mengalami sendiri. Kalau belum merasakan cerita kan seperti tidak dipercaya, ya lah ngerti. Nah ini ya itu. Alhamdulillah dari kita dapat musibah ada sisi baiknya, kita ambil hikmahnya. Pak, Bu, saya mengalami, saya meskipun ODP saya reaktif karena ibu saya positif. Nah itu yang jadi bisa memberikan cerita tapi dari penderita, kan seperti itu. Jadi lebih bisa untuk percaya, ya. Jadi ternyata COVID itu memang ganas, ya, tanpa dirasa, tanpa kita sadari itu bisa tahu-tahu kita menyerang kita. Seperti yang saya alami ya Mas Haikal ya. Jadi tanda-tanda itu seperti di fisik saya tidak nampak. Tapi setelah ibu saya positif, yang di tanda-tandanya seperti sesak napas dialami, ya capek-capek, terengah-engah, itu sementara kami juga merasa tidak, ibu saya tidak akan terkena, orang lain boleh, semangat idealisme kita muncul. Ya, disitulah kita harus siap menerima. Jadi beban mental kita bahwa ibu saya itu, sebelum saya tahu kalau saya COVID ya, ibu saya COVID, tidak akan merasa meyakinkan diri. Nah, optimis tidak. Dan saya juga masih merawat ibu, meskipun dalam hati kecil saya, ibu udah kena COVID. Kok tanda-tanda mirip? Enggak, langsung saja enggak. Keluar saya dan keluarga tidak akan kena COVID. Nah itu. Jadi suatu saat untuk mengedukasi masyarakat, jangan sepelekan. Bisa jadi merasa sudah menjaga kebersihan, menjaga protokol kesehatan, terkena itu karena apa? Yaitu mudah sekali penularannya. Ya, masyarakat harus betul-betul mewaspadai. Ya memang itu berkontroversi, berbenturan dengan etika budaya timuran yang penuh dengan santun, sopan, salaman dan sebagainya, itu memang sementara kita abaikan, memang demi kebaikan dan untuk memutus mata rantai seperti itu. Terus kalau boleh tahu itu tahunnya kalau positif itu gimana Pak? Ya gini Mas, jadi setelah tanda-tanda itu terus Bapak langsung ngecek? Langsung, kami sekeluarga yang kontak dengan ibu saya langsung swab, ya karena apa? Ya itu tadi, kalau salah satu keluarga kita memang positif di rumah sakit, kita semua harus isolasi. Karena apa? Meskipun kita merasa sehat, seperti saya itu terlalu percaya diri, saya tidak akan kena karena saya memang betul-betul menjaga kesehatan dan protokol. Tapi nyatanya terbukti saya mengalami sendiri, dan itu setelah diketahui setelah saya keluarga saya, keluarga shock, istri saya sempat menangis lah. Ternyata berita-berita yang dari luar negeri sampai ke Indonesia, ternyata suami saya sendiri, ibu mertua saya sendiri kan gitu. Jadi saya tabah, tapi dalam hati kecil, ya Allah, apakah saya akan diambil pada saat-saat ini? Saya belum siap, saya masih perlu banyak sekali ibadahnya. Itu hikmah yang kita ambil. Memang terus terang saya ibadahnya sholat malam jarang-jarang menjadi lebih rutin, berdoa lebih panjang, ayat demi ayat saya baca dengan pelan-pelan. Nah itu yang kita ambil hikmahnya, statusnya itu. Jadi kita lebih mendekatkan diri kepada Allah karena satu, mendoakan orang tua atau ibu saya yang berada isolasi di rumah sakit Madrayu, dan saya sekeluarga terpisah. Saya harus memisahkan diri dengan istri dan anak saya karena saya tidak mau, karena saya sudah positif kan, jadi jangan sampai menular. Ya itu ban, WA dengan komunikasi seluler, ya kan, seperti itu harus kita gunakan untuk kangen-kangenan. Meskipun sebenarnya kita dekat, tapi ya bagaimanapun juga, maaf ya tidak apa-apa, demi pokoknya saya akan bertahan. Nah selama itu Mas, serasa LDR ya Pak? LDR bahasa kekiniannya itu LDR itu ya. Jadi untuk masyarakat itu ya, sebenarnya kalau kita memang mau menyadari bahwasanya memang itu berat yang saya alami, karena 50-50 bahasanya. Kalau orang sudah masuk rumah sakit, kalau nggak sembuh ya meninggal.
Nah itu yang kita hindari. Sampai ibu saya itu sempat saya paksa waktu masih di UGD kan tidak langsung isolasi ya, cek ada bagaimana kalau kita observasi semalam Pak, ini biar ketahuan betul ada virus apa enggak. Ibu kan sesek, kalau enggak virus saya dipeseni banyak orang, tetangga, saudara, sport keluarga, nih soal di rumah sakit kata itu banyak sekali ya, banyak sekali yang memesankan, dan saya itu dilema sekali saat itu. Dilema kenapa? Saya juga mendengar rumah sakit jadi COVID ya, sering gitu kan. Nah, ada berita-berita itu kan. Sementara saya tidak bisa menyembuhkan ibu saya tarik. Kan di sini Pak, ada oksigen, kita bisa rawat intensif ibu. Oksigen umpama kita sewakan di rumah, ibu saya tetap saya harus bawa pulang kan gitu. Bagaimana Dok? Ya keberatan, tapi saya mengingat pesan-pesan tetangga saudara dan sebagai keluarga itu kan, nek iso aja ning rumah sakit kan gitu. Saya juga gitu, bernegosiasi, ibu saya dan saya tarik kembali pulang, saya serahkan oksigen. Nah di situ tidak ada perkembangan sampai 5 hari, sampai ibu saya pasrah, wis intilah sing penting aku mari kembalikan rumah sakit, dan memang itu saya ternyata positif seperti itu. Nah situlah rasanya tuh ya, akhirnya mengalami juga yang dulu berita-berita saja sekarang menjadi penderita ibaratnya gitu. Jadi gitu teman-teman, kita harus saling jaga protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Patuhi protokol selalu, jangan mengabaikan, karena ini benar adanya, bukan main-main. Kalau yang masih merasa itu berita hoax itu, ini Bapak jangan sepelekan, jangan remehkan. Sudah mengalaminya sendiri dan alhamdulillah sudah sembuh, sudah sembuh total, sudah negatif, alhamdulillah. Ya pesannya seperti itu teman-teman. Terus ini Pak, dalam kegiatan sebagai guru belajar mengajar itu bagaimana? Kebetulan sebelum saya dinyatakan positif oleh hasil swab, ini kan sekolah sudah daring ya, karena pembelajaran di rumah sudah sejak malam, sudah hampir setahun ini ya. Jadi saya sudah tidak kontak dengan anak-anak karena sudah belajar online. Guru saya kontak dalam arti kontak dalam protokol, masih berkomunikasi seruan. Nah, kan kita tidak menyadari, kadang-kadang ya kita bersalaman juga kan, karena kita merasa sehat, masing-masing merasa sehat. Nah itu kita tidak tahu. Teman-teman kantor itu juga sempat heran. Di senam ya ikut rutin 2 hari seminggu 2 kali, kemudian olahraga dilihat rutin aktif tiap minggu, ngetel, pokoknya enggak itu mungkin. Nah terimalah, memang lihat aja seperti itu. Saya swab dan hasilnya positif, saya harus terima. Nah itu masyarakat biar tahu kalau ODP ya itu memang bisa terjadi. Jadi jangan meremehkan orang yang sehat juga masuk. Jadi tetap kita itu mewaspadai orang sehat, karena ya itu ada itu. Soalnya itu gejalanya hampir nggak kelihatan ya Pak? Hampir tidak kelihatan. Seperti yang saya alami juga seperti itu Mas. Jadi merasa sehat. Ada tanda-tanda bermacam-macam ya, dari hilangnya indera perasa, yang tidak merasakan makanan asin manis itu tidak merasakan seperti itu. Kemudian ada lagi penciuman ya, sesak nafas itu. Ya, itu termasuk kedua yang itu kan ringan itu sebenarnya, minyak kayu putih atau apa. Sampai teman saya itu ngobrol itu, coba kamu membaui enggak? Bau, membaui apa gini aja. Bantalmu tuh taruh di pantat, kentuti terus bauin sampai segitunya. Saking pengennya penasaran dengan apakah betul-betul tidak ada rasa-rasa itu, memang penciuman itu ya, itu tanda-tanda ringan ya. Sampai lawang minyak kayu putih yang 3 hirup aja kok dadak pakai kentut segala gitu. Sebenarnya temannya menghibur, tapi dia memang betul-betul memastikan sambil menghibur ya. Terus tadi sesak napas itu pasti karena menyerangnya ke paru-paru, yaitu pilek batuk itu paketannya ya. Jadi biasanya kalau sesak napas identik karena sesek kan ruang bernapas kita kan sedikit
Karena itu kan kita sebenarnya sudah kena virus. Jadi sisa rongga-rongga yang kita bernapas tidak makanya kita cenderung sesak. Nah, megap-megap yang di dalam ibu saya kelihatan sekali bukan dia bernapas saja capek. Loh, orang bernapas kok capek. Kalau capek istirahat. Loh, istirahat bernapas berarti kan sudah istirahat kok bernapas, istirahat untuk bernapas berarti kan selesai. Lah itu makanya itu corona itu 50-50 antara hidup dan mati memang. Dan itu dialami ibu saya sendiri dan saya masih apakah ibu saya akan diambil seperti itu sekarang, karena kalau masuk rumah sakit itu pikirannya sudah tahu sendiri mas, keluar dalam bentuk peti dan petinya di plastik dan sebagainya. Apakah saya dulu hanya melihat di televisi, sekarang saya alami dari keluarga saya itu yang beban mental yang kami sekeluarga itu rasakan seperti itu. Jangan. Nah, kebetulan kami sekeluarga mempunyai semangat untuk hidup. Jadi terutama ibu saya itu semangat hidupnya jadi pasrah. Dulu ya ada tempat tidak mau aku apapun, tidak mau kalau ke rumah sakit, ada orang tua seperti itu. Dan ibu saya pengen sembuh dimanapun. Teman-teman ya. Kuncinya harus tetap semangat ya, apapun dalam keadaan apapun harus tetap semangat. Itu kesembuhan yang 50% semangat untuk hidup, berjuang melawan sakit. Kalau berantas bahasa Jawanya ya Allah aku kok kena piye gitu itu imunnya melemah dan itu ya karena apa psikologisnya kita sudah kena. Yang kita alami ya kita semangat hidup ya. Sampai saya yang di rumah isolasi, ibu saya berjuang melawan sakitnya di rumah sakit, saya di rumah karena saya mandi juga berjuang. Apapun kata orang, tak coba sampai minum minyak kayu putih, tiap minum air putih tak tetesi. Kemudian jeruk nipis, bisa bilang orang jeruk nipis pinter terus ya, iris, minum. Terus apa itu produk-produk vitamin C dan apa saya coba ya jajan seperti itu. Pokoknya karena corona kan belum ada obatnya, kan belum menemukan. Kalau ada obatnya baru orang sembuh. Nah itu kan bingung karena itu virus baru yang dikenal dunia dan ini sedang riset. Nah itu jadi saat itu vaksin belum muncul ya, belum muncul kan baru kemarin ini. Saat itu belum, dan vaksin itu kan untuk pencegahan, bukan untuk menyembuhkan, kan beda ya. Nah seperti itu. Jadi kita memang berjuang melawan sakit ya itu. Terus ya. Ini kabarnya ibu alhamdulillah bisa sehat berat ya, itu 50% kesembuhannya karena dia betul-betul vaksinnya tinggi, tidak berantem lagi. Pokoknya apapun yang dikatakan dokter tersebut, pokoknya dia tidak menerima saya divonis COVID itu sudah satu tahap untuk kesembuhan. Ya karena selama di rumah sakit di ruangan itu ibu saya mengalami bertetangga kamar, bertetangga bed, bukan dengan bahasa tua itu sampai tiga meninggal. Iya, yang meninggal karena dia sampai 3 hari berdua tidak menerima, sampai dia pengen keluar saya tidak COVID. Nah itu sampai bodoh dengan depan karena dia pengennya keluar dari ruang tersebut, tidak terima kalau dia COVID. Ada yang semacam seperti itu. Dan ibu saya menyadarkan istighfar mbak, istighfar. Gini, merasa dia kok penak COVID. Nah itu dokter kan yang sudah tidak asal ngarang kayak subtitlenya kan ya, itu bisnis dan sebagainya. Dan saya ada di lingkaran tersebut itu tidak. Dokter tidak akan gegabah memutuskan COVID dan tidak. Toilet dan sebagainya. Jadi justru malah kita itu legowo itu nyicil sembuh. Iya, karena itu Rianto tidak percaya, aku tono, aku kok jeruk ini, aku matilah tapi kumula itu yang harus jauh kita. Iya, karena itu kita sudah nggak percaya diri. Karena dalam hati kecilnya itu dia sebenarnya ya menyadari tapi menolak untuk dinyatakan sebagai COVID itu, pasien COVID gitu Mas Haikal. Ya, sudah. Alhamdulillah ini penjelasan dari Pak Guru Adi Purwito. Semoga dengan adanya pembicaraan ini bisa mengedukasi teman-teman yang belum sadar dan masih ngotot. Semoga diberikan kesadaran bahwa pentingnya menjaga kebersihan, jaga protokol, saling jaga jarak. Jaga jarak itu tidak
tidak membuat diri kita tuh menjauhi orang, cuma ada batasannya gitu loh, biar pandemi ini segera berakhir gitu. Kalau tidak mau itu kan nanti tidak berakhir kasihan pemerintah ya. Harus sadar diri ya, harus sadar diri juga, membantu sesama itu perlu. Kalau diri kita membawa penyakit itu menular itu bahaya. Ya, itu bahaya bagi orang yang imunnya rendah, itu bahaya, mudah tertular. Jadi kita harus jaga itu tadi, protokol kesehatan. Demikian wawancara dari saya, Haikal Yuri, selaku tim dari Majelis Tombo Ati Kudus, dan Pak Adi Purwito sebagai alumni COVID-19. Sudah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.